中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Di bawah upaya pemurnian seperti itu oleh Fallen Heart Flame, Xiaoyan dan Queen Medusa telah benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiaoyan kali ini bahkan lebih intens daripada waktu sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari Fallen Heart Flame untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan dari api jantung itu setidaknya beberapa kali lebih lemah daripada nyala jantung saat ini. Wajah Xiaoyan menjadi agak keunguan karena kemerahan kulitnya. Lepuh berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu yang sangat tinggi yang telah melonjak keluar dari tubuhnya muncul seolah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu sedang dipanggang di bawah suhu tinggi. Jika Xiaoyan sendiri tidak mengontrol Heavenly Flame sampai batas tertentu, perlawanan terhadap Heavenly Flame ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh nyala jantung beberapa waktu sebelumnya. Sepertinya dia akan berubah menjadi debu, meskipun ini adalah kasusnya. Suhu tinggi yang telah menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiaoyan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalan kinya berkedut dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menunjukkan bahwa mereka kewalahan. Jika situasi terus seperti itu mungkin bahwa tubuh Xiaoyan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Sebuah percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiaoyan setelah penyebaran api jantung yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera, percikan itu menyebabkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam gelap yang melayang turun, meninggalkan kepala botak sepenuhnya seperti bola lampu. Xiaoyan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Sampai saat ini, dia dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa yang mengebor jantungnya. Green Lotus Core Flame yang dikendalikan olehnya berulang kali mengusir nyala jantung yang terus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan ini sia-sia. Energi yang jatuh hati api dimiliki dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yao Lao temukan sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan menekan nyala api di sekujur tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panas api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu tinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini ia benar-benar berakhir. Pikiran Xiaoyan memusatkan perhatian pada interior yang menyerupai tungku di tubuhnya. Pikirannya perlahan mentransmisikan perasaan lemah. Kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiaoyan. Fallen Heart Flame tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiaoyan. Sebaliknya, secara bertahap meningkatkan suhu nyala. Tampaknya mampu merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan mampu menelan Green Lotus Core Flame. Ratu Medusa di samping juga menderita sementara Xiaoyan akan turun ke keadaan tanpa harapan yang akan disempurnakan. Meskipun dia bisa dengan paksa melawan dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menolak rasa sakit yang luar biasa. Terlebih lagi, rasa sakit ini tersebar dari dalam jiwanya dan tidak akan lebih baik daripada penyiksaan yang dialami Xiaoyan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti aliran waktu. Sosok manusia dan ular itu di dalam api yang tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak bergabung bersama. Dari kelihatannya, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan yang berliku-liku karena rohnya terbakar, tetapi jatuh hati api juga tampaknya telah secara acak memanggang roh Ratu Medusa dan surga menelan piton sampai mereka bergabung bersama.
Meskipun penggabungan semacam itu sangat lambat, orang bisa saja membayangkan bahwa dia akan benar-benar memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh itu bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek menahan dari Fallen Heart Flame akan hilang secara otomatis. Meskipun Fallen Heart Flame memiliki beberapa kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, tidak tahu bahwa itu diam-diam memberikan bantuan besar untuk Ratu Medusa ketika meningkatkan penyempurnaan dari api panas. Tentu saja, ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengannya, Xiao Yan sepertinya jauh lebih menderita. Ini karena ketika suhu di dalam tubuhnya naik, tubuh fisiknya ini akan perlahan-lahan meleleh dalam suhu tinggi ini. Wajah Xiao Yan memerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampaknya adalah orang yang telah dikuliti dan terlihat sangat menakutkan. Dengan peningkatan suhu tubuhnya, kulitnya diam-diam pecah. Perebusan darah segar mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dalam darah. Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya begitu menyedihkan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya. Jalur kinya terdistorsi karena mereka telah mengering, muncul seperti silinder plastik yang telah dibakar oleh api. Semua organ di tubuhnya juga terdistorsi. Jika bukan karena Green Lotus Core Flame habis-habisan untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan diuapkan oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti debu kristal dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi landak laut yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali memancarkan udara panas. Bahkan debu ki yang mengisi interiornya juga mulai mendidih. Hasil langsung dari situasi menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan telah langsung memasuki negara yang terluka parah di mana kematian sudah dekat. Sekelompok kesadaran kacau perlahan-lahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang setiap saat. Begitu benang kesadarannya lenyap, sudah cukup untuk menyatakan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan menyatakan keberhasilan perbaikan oleh Fallen Heart Flame. Green Lotus Core Flame di dalam tubuhnya juga akan benar-benar ditelan. Jatuh hati Flame juga menjadi agak bersemangat karena tampaknya merasa bahwa itu akan mencapai tujuannya. Dua cahaya hijau samar-samar menatap Xiao Yan yang memiliki bekas darah di seluruh tubuhnya. Sementara cahaya hijau melambung, panas yang dipancarkan oleh api jantung yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, saya minta maaf. Saya sudah melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiao Yan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah dia berjalan menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Begitu kesadaran Xiao Yan berjalan ke kegelapan, teratai hijau yang Xiao Yan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau samar. Akhirnya, tampaknya tidak mampu bertahan pada suhu tinggi itu, dan mulai perlahan-lahan mencair. Seluruh teratai hijau dengan cepat meleleh menjadi sekelompok besar cairan berwarna hijau saat peleburan semakin intensif. Cairan itu menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiao Yan. Retak. Cincin penyimpanan di jari Xiao Yan juga mulai membentuk beberapa garis retak di bawah suhu tinggi seperti itu sementara cairan berwarna hijau melilit Xiao Yan. Sesaat kemudian, akhirnya pecah terpisah dan tumpukan besar berbagai benda tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Perlahan-lahan diputar dan diusir semua sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat. Cairan dirotasi dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiao Yan dalam cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau. Akhirnya, banyak cairan obat dari berbagai kilau muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau sampai menjadi berwarna.
bahan obat dan pil obat dalam cincin penyimpanan terdiri dari seluruh koleksi Xiaoyan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh dan secara acak mencampur semuanya tanpa perawatan, sama seperti memasak gado-gado. Ada cukup banyak obat tingkat tinggi pil di antara pil obat tersebut. Ground Spirit Pill yang telah disempurnakan Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga berubah menjadi cairan berwarna merah gelap yang sangat kuat yang dicampur dengan semua cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran acak kacau ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan teratai hijau mencair, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah terpisah. Setelah itu, semuanya dicampur dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menyerang tubuh Xiaoyan yang telah hancur sampai tidak lagi muncul manusia. Beragam warna cair dibungkus tegas di sekitar Xiaoyan, berulang kali memasuki pori-porinya dan luka dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Cairan ini yang merupakan penggabungan sejumlah pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, ia mengalirkan benang demi utas ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur qi, tulang, dan darah yang awalnya akan hancur total, aneh tapi perlahan-lahan memancarkan cahaya samar. Selain itu, mereka menjadi seperti pohon kecil yang telah mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan gigih sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik dalam tubuh Xiao yang sekali lagi menarik perhatian dari Fallen Heart Flame. Cahaya hijau langsung berkedip dan nyala jantung yang mengisi bagian dalam tubuh Xiao yang sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalan qi-nya, tulang, darah, otot, delel, yang baru saja mendapatkan kembali kehidupan untuk sekali lagi mengerut. Namun, di mana cairan yang berwarna dan sangat kuat itu terus mengalir, kehidupan aneh muncul sekali lagi. Api hati berulang kali hancur sementara cairan berwarna-warni berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya terlibat dalam tarik-menarik perang di tubuh Xiaoyan. Setiap kali nyala jantung membakar jalur qi, tulang, otot, delal, sampai hampir pecah, cairan aneh itu akan segera menyerbunya hingga memancarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulang. Siklus itu tampaknya tak berujung. Rasa sakit yang luar biasa dari jenis tarik tambang yang diciptakan adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak ada yang bisa bertahan. Untunglah saat ini, Xiaoyan telah memasuki negara kematian semu karena kematiannya yang sudah dekat. Oleh karena itu, dia tidak merasakan rasa sakit yang sangat tidak manusiawi ini, jika tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya, dia kemungkinan akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu, di dalam sekelompok api yang agak tidak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas itu adalah seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami transformasi lambat tapi sangat besar. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, bahkan mungkin lebih lama. Namun, ada satu titik yang tidak perlu diragukan. Jika mereka mampu bertahan transformasi ini dan akhirnya bangun, mereka benar-benar akan berubah. Transformasi perlahan berkembang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.